Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah mengikuti, menyimak konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa yang setiap siapapun selalu mengharap agar mendapatkan curah yang begitu hebat, yang apabila dapat menjumpainya, dapat menemuinya, akan Allah rahmati selama 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi sampai sekarang ini saudara-saudara kita, para guru kita tidak dapat memastikan kapan Lailatul Qadar itu bisa kita terima secara nyata dan bisa kita rasakan secara langsung, baik bagi dirinya maupun orang lain yang mendapatkan bias atau manfaat-manfaat yang bisa menjadikan mereka tentram, bahagia bersama kita. Tidak dicapainya berkah atau nikmat-nikmat dari Lailatul Qadar itu sendiri, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terkondisi semacam itu. Di antaranya sikap-sikap kita yang bisa jadi terlalu terlena dengan istilah-istilah, dan istilah itu direspon dengan istilah juga. Akhirnya yang kita terima dari masa ke masa hanya prasangka-prasangkanya sendiri, yang setelah dibuktikan secara alam nyata sangat jauh dari apa yang Allah maksudkan. Sebut saja istilah-istilah yang sudah familiar sekali di telinga kita, di kebiasaan kita, bahwa Lailatul Qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil. Kemudian kita diajak melekan dengan cara berzikir berulang-ulang, melakukan ibadah sholat sunnah sebanyak-banyaknya, mengaji sepanjang-panjangnya sampai terbit fajar. Kemudian kita eksekusi karena malam-malam ganjil sudah dipenuhi dalam setiap malamnya, sebagai orang yang sudah menerima Lailatul Qadar. Ketika kita sudah merasa mendapatkan hadiah Lailatul Qadar, akhirnya kita lupa diri bahwa dalam Lailatul Qadar itu hadiahnya berupa kemuliaan-kemuliaan, dan yang kita lakukan dalam setiap saatnya atau lebih banyak kepada kehinaan-kehinaan yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala benci,
yang justru oleh masyarakat, oleh keluarga kita sangat menjijikkan. Apa yang disampaikan tadi bukan hanya isapan jempol, tetapi mari kalau kita ingin mempercayai terhadap apa yang kita pikirkan selama ini, barangkali apa yang disampaikan oleh Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia ada sisi yang sama atau ada pencerahan-pencerahan, maka dari sana kita berangkat untuk berbenah diri sehingga kita tidak terbelenggu dengan istilah-istilah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mari kita petakan tentang Lailatul Qadar yang kita agung-agungkan itu, sekalipun kita tidak pernah ada pada kondisi yang agung. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu hanya datang pada satu malam? Kalau dimaksudkan datang pada satu malam, berarti lebih banyak yang tidak menerima hadiah Lailatul Qadar dibanding dengan yang menerima hadiah Lailatul Qadar. Masalahnya sudah jelas bahwa di bumi ini secara geografisnya dipetakan menjadi 5 bagian atau 5 benua. Diawali dari benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Amerika. Yang masing-masing benua itu mempunyai keterpautan atau limit waktu yang sangat signifikan. Kita sebut saja Indonesia dengan Amerika mempunyai rentang waktu yang hampir 1 hari. Apabila Lailatul Qadar hanya jatuh pada 1 malam, dan katakan kita yang ada di Indonesia ini sudah merebutnya pada malam-malam ganjil, maka secara rasionalnya di Amerika itu sedang terik-teriknya matahari. Berarti mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menerima Lailatul Qadar. Kalau kita masih memberi semacam kesempatan bahwa Lailatul Qadar itu bisa jatuh beberapa kali, maka ini suatu ilmu kepada kita bahwa Lailatul Qadar bisa kita terima kapan saja karena sudah tidak bermuara pada satu tempat. Yang kedua, kriteria penerima hadiah Lailatul Qadar itu seperti apa? Apakah mereka-mereka yang berebut untuk menyambut Lailatul Qadar sekalipun dalam setiap harinya sangat jauh sekali dari nur Tuhan? Sementara ada orang yang dalam setiap harinya, setiap saatnya melakukan ketaatan kepada Allah sehingga disebut alim, sehingga disebut orang yang bijak, disebut orang yang dermawan. Ketika sebutan-sebutan yang baik itu pada malam Lailatul Qadar tidak mempunyai kesempatan, apakah lantaran fisiknya sakit atau tertidur? Sementara mereka-mereka yang setiap harinya tidak taat kepada Allah kemudian menyambutnya, dan apakah yang semacam itu yang pantas menerima Lailatul Qadar? Mari kita mulai membuka diri untuk diteruskan berpikir. Dan yang ketiga atau yang terakhir, role model dari penerima malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Indonesia mayoritas beragama Islam. Maksudnya mayoritas beragama Islam berkesempatan sekali untuk menerima lebih banyak orang-orang yang mendapat berkah Lailatul Qadar.
Dan orang-orang itu seperti apa? Sedangkan Allah menyebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau kita kesulitan untuk mengevaluasi orang per orang, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Misalnya usia kita sudah 80 tahun, dipotong masa kanak-kanak hingga akil balik yang tidak Allah hitung amal baik dan buruknya, berarti kita berkesempatan untuk meraih, untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar selama 65 tahun. Apakah selama 65 tahun kita tidak pernah mendapatkan? Kalaupun pernah mendapatkan, mengapa diri ini masih belum bisa melakukan kemuliaan? Sedangkan hadiah dari Lailatul Qadar itu telah menjadikan manusia mulia di dalam apa saja. Dengan pengantar tadi, maka akan menjadikan kita terus menalar dalam alam pikir yang dikembangkan dengan tafakkur, sehingga mengerucut pada eksistensi diri kita sendiri untuk menyikapi Lailatul Qadar secara nyata. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu." Lantaran kita tidak mengenali diri, akhirnya kita tidak mengenal apa itu Lailatul Qadar, dan kita terus saja dibuai dengan istilah-istilah, anggapan-anggapan yang membuat kita selalu tidak berdaya, selalu berprasangka-prasangka sepertinya sudah dapat. Kenyataannya kelakuan kita semacam itu. Kalaupun kita punya banyak tetangga, apakah tetangga-tetangga kita itu tidak ada yang dapat satupun, sehingga akhlaknya seperti yang kita rasakan selama ini. Menurut hemat saya, Lailatul Qadar itu merupakan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Hal ini saya maksudkan karena berdasarkan sejarah, kitab-kitab yang Allah turunkan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita sebut saja yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa kalamullah pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Datullah pada tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam Rohullah tanggal 13 Ramadan. Dan yang terakhir kitab Al-Quran Nul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Dengan turunnya kitab-kitab ini berarti ada suatu rencana besar Allah untuk menjadikan kita melakukan kemuliaan-kemuliaan selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Kalau kita ditambah dengan masa kanak-kanak hingga akil balik atau umur 15, berarti 83 tahun ditambah 15 berkisar usia 98 tahun. Dan kebanyakan di antara kita kisaran 60-80 sudah menghadap Allahu Rabbi. Tetapi bagi mereka yang bisa memahami Al-Quran, maka sejak akil balik hingga ditutup usianya akan menjadi manusia yang mulia. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah maksudkan
di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi kata Allah, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian kita sandingkan dengan surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam mulia. Malam Qadar ini yang menjadi istilah yang kita kejar, yang kita berusaha untuk menguak misterinya. Dari masa akil balik hingga masa akan dipanggil oleh Allahu Rabbi, kita masih bermain-main dengan istilah. Seandainya kita langsung saja nyatakan bahwa malam Qadar itu adalah malam Ramadan. Karena tadi disebutkan Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan antara yang hak dan batil. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam mulia. Bukankah bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang mulia karena bulan yang penuh berkah dan bulan penuh ampunan? Bahkan disebutkan juga dalam bulan Ramadan, apabila melakukan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, Allah akan ganjar dengan dilipat gandakan. Bahasa dilipat gandakan, bayangan kita hanya angka 2. Kita tidak pernah mekar. Dilipat gandakan ini apa harus 2? Jawabannya, dilipat gandakan tidak harus 2, bergantung kepada nilai penggandaannya. Kalau penggandaannya ribuan, maka yang dihasilkan juga ribuan. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan kemudian angka 1000 seperti yang kita bayangkan, 1 dengan 03. Tetapi 1000 di sini sifatnya sofistik. Bisa jadi 1000, bisa jadi kurang 1000, bisa jadi lebih dari 1000. Karena nilai pahala itu tidak konstan. Ada orang yang sudah memberi sesuatu masih disertai dengan rasa riya, masih disertai ingin imbalan. Ini nilainya sudah ada perbedaan dengan mereka-mereka yang hanya memberi tanpa mengharap apapun. Jadi ini adalah nilai tertimbang atau rentang nilai dalam bahasa 1000 bulan. Atau kita contohkan kepada pergaulan kita sehari-hari. Ketika kita ditanya dengan orang berapa usianya, pasti kita akan menjawab dengan nilai kumulatif. Katakan 54. Apakah 54 tahun itu merupakan jawaban kepastian?
Jawabannya tidak, karena saat orang itu bertanya tidak bertepatan dengan ulang tahunnya. Usianya berapa? 54, padahal 2 bulan kemudian kita sudah 55. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak mempunyai kepastian estimasi di dalam jumlah yang disebutkan. Berarti 1000 bulan itu bukan jumlah yang pasti, melainkan kisaran yang hanya Allah sendiri yang mengetahui. Dengan diturunkannya Al-Quran, kemudian kita belajar memahami tentang apa yang Allah perintah, tentang apa yang Allah larang, maka mereka-merekalah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka merekalah yang mendapatkan 1000 bulan ke depan, sehingga semasa hidupnya akan selalu melakukan kemuliaan. Satu hal yang perlu diketahui kita bersama, bukan penjelasan ini dimaksudkan melemahkan apalagi melarang untuk merebut malam Lailatul Qadar. Akan tetapi saya hanya akan memberikan semacam wacana yang mungkin nanti bisa kita kembangkan sendiri, sehingga dari hari ke hari kita semakin cerdas menyikapi istilah-istilah yang mempunyai kemanfaatan secara langsung kepada kita. Silakan kita beramai-ramai untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang kita impi-impikan, sehingga menjadi sempurnalah diri kita ini. Kalau kita perhatikan dari nilai yang kita perebutkan itu, antara merebut malam Lailatul Qadar dengan mengistiqomahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, sesungguhnya apa yang kita perebutkan itu akan meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Kita perhatikan di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhan untuk semua urusan. Kita perbandingkan dengan surat Al-Fussilat ayat 30. Jadi tadi itu gambaran bagi mereka yang berebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan surat Al-Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina qalu rabbunallahu summa taqamu tatanazzalu alaihimul malaikati. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka. Apa maksudnya? Surat Al-Qadar ayat 4 dengan surat Fussilat ayat 30. Di sini ada yang menarik. Bagi mereka yang berebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ada jaminan didampingi oleh malaikat tanazzalu malaikatu. Sedangkan bagi mereka yang istiqomah akan didampingi oleh malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu.
Jadi secara qawaidnya, secara lughatnya, semakin kalimat itu panjang, maka maknanya semakin panjang. Syadatul huruf tufsidu ala syadatul makna. Kalau Lailatul Qadar yang didampingi malaikat dengan tanazzalu itu 1000 malaikat, maka siapa yang beristiqomah tatanazzalu alaihimul malaikat akan didampingi lebih banyak lagi, bisa 2000, bisa 3000, atau bisa miliaran. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah fi karomah, siapa yang membiasakan diri melakukan keunggulan-keunggulan, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan perintah Allah, maka akan mendapatkan karomah kepadanya. Agar kita bisa mencapai keduanya, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kita istiqomahkan dalam setiap saat dan harinya. Kemudian peluang-peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar juga silahkan kita mengambil kesempatan. Tetapi apabila kita meninggalkan istiqomah dan hanya merebut malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya selama ini kita terpedaya oleh istilah-istilah. Saya berharap dengan penjelasan ini semuanya bisa menerima. Maksudnya menerima bukan dalam artian harus diyakini, melainkan menerima sebagai salah satu wacana yang bisa kita kembangkan lagi berdasarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati, sehingga apabila kita melempar sesuatu tidak terlalu jauh jatuhnya dari objek. Terima kasih. Usikum wa nasbitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.